Dua tempat sekaligus di Bandung terjadi intoleransi tingkat tinggi. Umat Kristen sudah menyediakan 2 masjid untuk kalian dengan tanahnya. Masih kalian larang untuk beribadah. Dongo, makan rumput otak kambing kamu semua itu. Pak Deddy Mulyadi, jangan buang muka. Jangan sok nggak tahu. Jangan sok nggak tahu. Anda nyebar duit buat orang miskin di jalan-jalan, dikontenin. Hah? Supaya dapat perhatian KDM? Kalau memang ada kerusakan, kalau memang ada terjadi kerusuhan, lapor polisi, bos. Iya kan, itu larinya udah pidana, bener nggak sih? Gimana? KDM kan nggak bisa nangkap orang. Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, kalau ada kasus intoleransi kayak gini juga cicing wae, taruh komentar. Tuh. Pura-pura nggak lihat, Provokator. pura-pura nggak tahu. Orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Yang disetit itu video lama. Ya siapa tahu memang KDM tidak tahu dengan informasi terkait tentang hal ini kan. Karena kan gubernur coy, bukan RT ngurusin satu kampung yang kebaca warganya. Ah, janda lu. Tiba-tiba dia pakai dasi, pakai kemeja, pengen jadi pejabat. Terinspirasi saya, coba. Nggak bayang ningali aww aja nggak bayangin di Taranjang Cilegon imajiner ya. Ada bawa tas-tas kuning gitu ya. Hayang Kapuji ujung-ujungnya jadi presiden. Dan dipikir bukan ada perdebatan, harus ya gagasannya diperdebatkan baru dikampanyekan. Eta sih banget Dodi make jas make ieu dasi nanaonan si teh kehen. Hah, si teh naon direktur? Hah? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa Koyong Budiman yang cantik, yang ganteng dan cetar membayang. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, gue gatel tadinya mau ganti baju dulu ya karena habis ada aktivitas di luaran konten gitu ya. Cuma sebentar, gue coba paksa. Tapi kalau misalnya masih gatel, mohon maaf kalau misalnya nanti tiba-tiba gue ganti baju ya. Lagi-lagi ini ya, Bapak Kadem ini mendapatkan banyak serangan. Ya, sesuai dengan ekspektasi yang pernah dulu gue bahas bahwa per bulan Mei itu lawan politik KDM ini sudah mulai main di belakang layar. Langsung aja kita menuju TKPN, play. KDM menjadi gubernur terburuk dalam hal menangani kasus intoleransi. 2 kasus intoleransi dalam 1 minggu di Jawa Barat, guys. 2 tempat sekaligus di Bandung terjadi intoleransi tingkat tinggi. Yang pertama, umat Kristen sudah menyediakan 2 masjid untuk kalian dengan tanahnya. Masih kalian larang untuk beribadah. Dongo, makan rumput otak kambing kamu semua itu. Orang sudah mencoba berbuat baik, menyumbangkan 2 masjid kepada kalian. Mau beribadah di rumah kalian larang. Yang satunya mau beribadah kematian. Otak kambing itu RT. Otak kambing itu RT. Dongo itu RT. Pak Deddy Mulyadi, jangan buang muka. Jangan sok nggak tahu. Jangan sok nggak tahu. Anda nyebar duit buat orang miskin di jalan-jalan, dikontenin. Hah? Supaya dapat perhatian KDM. Tapi intoleransi di kota Anda, di Jawa Barat, Anda gubernurnya. Anda buang muka soal itu. Bos, lapor polisi, bos. Kalau memang ada kerusakan, kalau memang ada terjadi kerusuhan, lapor polisi, bos. Iya kan, itu larinya udah pidana, bener gak sih? Gimana? KDM kan nggak bisa nangkap orang. KDM itu gubernur ngurusin Jawa Barat tuh sabar-gabruk 52 juta kalau nggak salah ya. 52 juta jiwa, lu bayangin sabar-gabruk. Laporin polisi. Kalau mau minta bantuan KDM ya minta. Bukan begitu caranya. Punten ya. Gua setuju orang-orang kayak gitu tuh orang goblok yang melakukan pengerusakan. Pokoknya tidak menghargai sesama agama lain tuh. Gue paling benci banget dah. Karena jujur gue juga muslim, gue ngerasa malu gitu. Cuman maksud gue kalau memang ada kejadian yang memang fatal, laporkan ke polisi. Baru minta tolong Bapak KDM, tolong bantu kami atau apa gitu. Pengen dibantu tapi omongannya kagak enak. Kan udah jelas itu ada oknum, situ ngejemputkan ada RT. Nah itu fokus. Yang melakukan kerusakan di situ fokus itu. Tangkep gitu.
laporkan ke polisi. Jangan ngerembet kemana-mana. Katolik ada yang meninggal, mau doa penghiburan aja nggak boleh bersuara, cuma boleh dalam hati. Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, kalau ada kasus intoleransi kayak gini juga cicing wae, taruh komentar. Tuh. Pura-pura nggak lihat, Provokator. pura-pura nggak tahu. Orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Yang disetit itu video lama. Ya siapa tahu memang KDM tidak tahu dengan informasi terkait tentang hal ini kan. Karena kan gubernur coy, bukan RT ngurusin satu kampung yang kebaca warganya. Ah, janda lu. Maduka, Bapak si otak, semua warga Katolik. Kalau ada kerusuhan lapor polisi dulu, itu yang benar. Tetapi RT setempat tidak membolehkan, tidak boleh melakukan ibadat apapun, hanya boleh ibadat di dalam hati masing-masing. Ini kejadian kemarin hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 di daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat. Gak tau lah, gue udah gak bisa berword-word lagi. Masa umat Katolik ada yang meninggal, mau doa penghiburan aja nggak boleh bersuara, cuma boleh dalam hati. Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, kalau ada kasus intoleransi kayak gini juga cicing wae, taruh komentar. Pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Video lama loh disetit sini. Jabar tolerannya gimana, Kang? Baru minggu kemarin ada umat Kristen doa di Hegar Mana Bandung dibubarin, Akang tahu nggak? Sekarang umat Katolik mau ibadah penghiburan aja masa nggak boleh bersuara sama Pak RT, harus dalam hati. Toleran waduh, Kang. Halu wae si Kang Deddy mah. Lu yang wadul, sableh lu. Urusan kekerasan dan segala macam polisi coy, baru lapor ke KDM gitu. Ampun lu. KDM bangun dong katanya gitu. Ternyata terjadi lagi persekusi terhadap umat Kristen. Dan kali ini motifnya agak beda, teman-teman. Ya. Di mana terjadi di Depok. Jabar lagi, Jabar lagi. Hello. Depok. Terjadi dalam acara takziah. Ya, kalau saya dulu nyebutnya takziah. Kalau ada orang meninggal, kemudian saudara-saudara, kerabat-kerabat berkumpul di rumah kita untuk melakukan pengajian, ya, di saat mayat itu masih ada di rumah. Bahkan setelah dikubur pun itu juga beberapa kali dilakukan yang namanya takziah. Berarti takziah ini bukan sesuatu yang melanggar hukum. Bukan sesuatu yang baru, karena saudara-saudara yang menggeruduk ini, muslim-muslim ini juga melakukan yang namanya takziah kalau ada yang meninggal. Itu dilakukan di rumah almarhum, di rumah keluarga almarhum atau almarhumah. Begitu, ya. Jadi ada keluarga Katolik, ya. Saya bukan Katolik, Kristen. Tetapi apapun agamanya, Alkitab mengatakan ya, orang benar itu tidak bersuka cita melihat ketidakadilan. Ya, itulah sebab mengapa saya terus bersuara untuk menyadarkan kelompok-kelompok kadrun ini yang barbar ini, ya, untuk tidak mengganggu umat lain dalam beribadah. Itu takziah, woi, takziah coy. Kalian juga takziah kan kalau ada yang meninggal? Mengapa ini keluarga Katolik takziah dibubarkan? Tidak boleh. Padahal itu pastornya datang dari luar negeri loh, untuk menghadiri acara takziah ini. Ini sudah mencoreng nama Indonesia, ya, mencoreng nama Indonesia. Sampai pastor itu berkata, aduh, di Indonesia masih ada ya yang kayak gini. Malu nggak? Malu. Saya bukan muslim aja, mantan muslim aja malu. Oh, mantan muslim. Masih ada manusia-manusia primitif di Indonesia ini. Bolak-balik mulu ngomongnya, singkat padat. Karena di sini ada judulnya KDM bangun. Dah, gue fokusnya ke KDM lah ya. Mungkin oknum ya teman-teman ya.
yang mungkin dia kebetulan dia agamanya Islam atau Muslim gitu, kemudian melakukan tindakan anarkis yang tidak seharusnya, ya, ya melarang bahkan melakukan kerusakan, bahkan sampai ada yang timbul kekerasan fisik atau apa gitu, kita nggak tahu lah ya di situ kejadiannya. Pokoknya ini rame banget nih ya. Gue jujur benci banget dengan orang-orang tersebut, walaupun dia juga agamanya sama seperti gue yaitu Muslim. Gue muak dengan orang-orang tersebut. Hal yang terpenting ketika ada permasalahan ini kan kita punya Menteri Agama, kita juga ada kepolisian, instansi terkait gitu. Lalu baru kalau mau minta gubernur, Pak Gubernur tolong dong, bla 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 gitu ya, minta bantulah gitu. Jangan sampai framing ke individual gubernurnya gitu loh. Kenapa? Karena gue ngerasa kayak nggak adil aja gitu. Banyak instansi loh di Indonesia ini yang seharusnya mereka juga punya peranan gitu loh. Bener nggak? Ada HAM juga, mungkin nih HAM juga bisa kan, hak asasi manusia kan, hak untuk beribadah, hak untuk apalah gitu bahasa. Menurut gue itu juga bagian terpenting buat HAM juga kan gitu. Jadi jangan fokus ke KDM gitu. Kadang-kadang gue karunya teh gubernur aing teh gitu. apa-apa KDM gitu ya. Ya tapi memang nggak masalah karena beliau adalah gubernur Jawa Barat. Cuman paling tidak tugas Menteri Agama guys, Menteri Agama. Terus di bawahnya kan Menteri Agama banyak tuh kan, di bawahnya tuh ada apa-apa. Jadi fokus ke agamanya gitu loh. Maksud gitu. Ya lucu aja sih. Oke sekarang kita ganti topik, tapi gue mau ganti baju dulu. Gue gatal nggak kuat dari tadi, gelisah banget gitu. A few moments later. Kalau teman-teman berkehendak Kang Dodi ini ditangkap, pantau terus. Karena dengan putusan pengadilan ini ada besar kemungkinan beliau benar-benar jadi tersangka. Betul ya Kang? Siap. Kalau memang ternyata terbukti. BJB itu kerap kali diminta uang oleh Deddy Mulyadi. Jadi infonya adalah BJB. Bentar, mungkin yang terkait dulu dia ke Bareskrim apa kemana gitu ya. Dia kan udah datangnya ke sana ya, terus dia bikin story dan segala macam. Ternyata berlanjut ya. Dia bakal disidang dan bakal katanya sih ditangkap gitu. Katanya tapi kita nggak tahu ya. Cuma yang jelas kalau misalnya dia ditangkap, kalau dasarnya adalah cuman kritik sih gua kurang setuju kalau dia ditangkap. Tapi kalau misalnya dia ditangkap atas pencemaran nama baik, misal kayak nuduh, fitnah itu, ya itu kembali ke dia lah. Ya, siapa yang menanam dia menuai kan gitu ya. Oke, lalu muncul lagi pertanyaan berikutnya. BJB sering diminta uang. Terus? Sering dimintai uang oleh seorang madam untuk kepentingan Pak Deddy Mulyadi. Jadi KDM-nya nggak minta langsung ya? Ke seorang madam itu yang dimana dia seorang pejabat tinggi juga di sini. Di BJB. Ya. Akang ini selain jadi masalah, Akang tuh tukang nyari masalah. Nyari masalah. Ya. Kemarin ada video di mana dia pakai dasi sama apa tuh? Lucu ya. Ntar lah kita selesaiin ini ya. Saya tukang nyari masalah, tapi masalah di pemerintahan yang harus saya perbaiki. Anjir. Jelas ya, kalau koruptor itu dibenci masyarakat ya. Ya, setuju. Banyak orang benci sama koruptor. Betul. Nah, sekarang permasalahan. Gua setuju kalau koruptor itu harus diberantas dan dibabat abis. Gua setuju. Ya. Karena kalau urusan koruptor atau korupsi, gue juga nggak pandang bulu siapapun itu orangnya, memang harus dibabat. Tapi kan kalau framing, kalau fitnah bahaya. Artinya gini loh, ketika lo berani berstatement seperti ini kan lo juga harus punya bukti dong. Itu kan problemnya. Harusnya sebagai seorang aktivis paham sih menurut gue. Kalau cuman lo keluar-keluar berdasarkan opini, nggak bisa. Sekalian lo publish gitu loh. Yang itu aja belum kelar, ini sekarang udah kemana-mana nih gitu. Maksud gue nggak ada kapok-kapoknya, udah sih Kang. Maksud gue kalau memang mau jadi aktivis udah kritik yang struktural aja gitu. Yang kelihatan gitu ya, yang sekiranya kalau misalnya ada serangan balik, lu punya bukti yang kuat gitu. Jangan sampai membuat framing sama kritik itu kita harus bisa membedakan loh. Gue bukan aktivis, gue bukan siapa-siapa, gue cuma content creator. Tapi gue tahu landasan ketika kita mengkritik sesuatu, sumber masalahnya ini apa yang mau kita kritik, terus tiba-tiba kita ikut-ikutan gitu. Itu jangan. Dunia politik itu, hati-hati gitu loh ya. Ngeri, takutnya itu tadi. Tiba-tiba, kena undang-undang ITE, pencemaran nama baik, akan repot. Dan gue yakin banget, siapapun orangnya, kalau kritik berdasarkan bukti-bukti,
itu enak. Ini larinya udah kemana-mana sih gue mah. Aduh, kasihan gue bukan. Banyak orang juga benci sama Akang. Benci kenapa? Jawa Barat dalam bahaya anggaran. Naon bahaya Mang Dodi, bahaya teka bagian anggaran. Aduh, iya mah Mang Dodi mah kumaha nya. Aduh, gandian hayo we jadi provokator wae. Hirup teh ngeskolot oge. Tuh capek-capek ya emangnya. Mejehna eling, mejehna istiqomah ibadah Mang Dodi. Ayo penataan di Ciatur babarawakan. Nepi karek nyieun banner provokatif segala. Masa sih Kang? Ayeuna penataan di mana Puncak Bogor babarawakan. Penataan tambang ilegal ditutup ku Kang Deddy Mulyadi babarawakan. Ya, bari teu jelas tujuan jeung maksudna naon, jeung mewakili sahana gitu ya. Mang Dodi nya rieuh Mang Dodi. Terinspirasi saya. Coba esensinya apa kan? Kalau orang akademisi ya ngomong sumbu pendek itu pikiran. Maaf ya, punten ya. Tiba-tiba dia pakai dasi, pakai kemeja, pengen jadi pejabat. Terinspirasi saya. Coba. Sebetulnya gue udah paham sih. Dia pengen jadi pejabat kali guys. Maksud gue kalau pengen jadi pejabat ya bersaing lah yang positif ya. Mendingan nyalon kayak gitu. Nyalon gitu. Aduh, ini malah nyamperin orang-orang yang memang kontra dengan KDM gitu. Ya nggak masalah sih, itu hak dia gitu teman-teman ya. Maksud gue anjir. Mantri pejabat apa yang cocok ya? Ini pejabat apa mantri nih? Gue bikin video ini nggak lama guys. Cuman dari kemarin tuh gue tahan-tahan aja gitu. Oke. Esensinya apa kan? Kalau orang akademisi ya, ngomong sumbu pendek itu pikirannya hanya untuk perasaan dan perbandingan. Kalau dia nggak bayang ningali aww aja, nggak bayangin di taranjang celegeng gitu. Imajiner ya. Ada bawa tas-tas kuning gitu ya. Astaga, gue mah ya 2026 masih ada aja ya. Main cantik lah ya, santai relax gitu ya. Oke. Hayang kapuji ujung-ujungnya jadi presiden. Berelak apa? Ya, dari tadi gue nggak baca ini captionnya guys. Ke Kang Agustiana, pejuang rakyat, klasifikasi KDM sumbu pendek. Dan dipikir bukan dari perdebatan, harus ya gagasannya diperdebatkan baru dikampanyekan. Iya. Diperdebatkan itu disebut sumbu pendek ya. Karena ngomong santai aja dong, udah kayak apa sih namanya guys, penonton bayaran ya acara TV tau nggak di Brownies. Ini belum diperdebatkan, itu disebut sumbu pendek ya. Karena nafsu kekuasaan, yang nafsu yang ngentot disebut kekuasaan. Pantes ya nggak sekolot gitu babangusan sia Popeye anjing. Eta sih banget bodinya. Lu manggil dia Popeye, suka makan bayam gitu bang? Ya Samu juga makan bayam. Maksudnya gimana ceritanya lu manggil dia Popeye sih bang? Aduh. Eta sih banget Dodi make jas make ieu dasi nanaonan si teh kehead. Si teh naon direktur? Anjir, lalagaan gubernur ge biasa wae papakeana. Sia siga CEO Bagor. CEO. Amit. CEO yang 2000 toko kalah sama si Dodi keren Agustina aing ngaranna lalaki mah nyelegeng wajar kehead si teh.
emang sia teh nyalegang nya. Oh berarti sia mah teu normal, sia Popeye nya. Sia mah nafsuan, sia mah koplok. Terinspirasi saya. Edan udah pakai jas, tangannya di kantong anjir. KDM kalah sama dia mah. Bawa tas kuning, isinya apa itu? Bingkisan. Sumpah, ada aja gebrakan Jabar ya. Itu si Dodi yang lagi joget bang. Apa maksudnya? Thank you everybody. Oh lagi live. Okay, see you next time. Ini gayanya. Thank you everybody. See you next time. Gara-gara dipanggil ku Polda. Aduh, dimintai keterangan. Komo ayeuna Pak Tatang geus diperiksa. Oh, Pak Tatang juga diperiksa Pak Tatangnya. Yang ngasih info ke dia. Aduh, ampun gua mah. Ya, Pak Tatang sudah menyampaikan bahwa chat yang yang dikirimkan kepada Dodi Permana itu buat konsumsi pribadi, bukan buat umum gitu kan, dan belum terverifikasi. Iya berarti kan katanya kan, info katanya nyampe ke dia. Dia main gas aja ke publish sih. Parah ya si Dodi. Terus dia nanya, gimana ya Pak Tatang? Lah, tanggung jawab gitu. Aduh, uniku pedena itu A1 informasi A1. Nah lo. Aduh, ada lagi nggak bang? Kita mau bersukaria sama lu bang. Kalau teman-teman berkehendak Kang Dodi ini ditangkap, pantau terus. Karena dengan putusan pengadilan ini ada besar kemungkinan. Oh pasti kami pantau terus dan kami berharap Dodi Permana memang ya menjadi TSK ya atas dugaan melakukan fitnah terhadap perbankan yang kita banggakan di Jawa Barat. Beliau benar-benar jadi tersangka, betul ya Kang? Siap. Kalau memang ternyata terbukti. BJB itu kerap kali diminta uang oleh Deddy Mulyadi. Jadi infonya adalah BJB sering dimintai uang oleh seorang madam untuk kepentingan Pak Deddy Mulyadi. Jadi KDM-nya nggak minta langsung ya? Ke seorang madam itu yang dimana dia seorang pejabat tinggi juga di BJB. Ya. Kurang gimana baik ya Kang Deddy Mulyadi. Kemarin kamu itu sudah memfitnah Kang Deddy Mulyadi, memfitnah Bang BJB. Tapi Kang Deddy Mulyadi masih menganggap kau ini rakyatnya, ya. Sehingga Kang Deddy tidak serta-merta untuk melaporkan Anda. Tetapi lain halnya dengan Bang BJB yang dimana ya aset bank itu, perbankan itu adalah kepercayaan publik. Dan atas pernyataan Anda ini ya membuat kerugian terhadap Bang BJB. Pantas Bang BJB melamporkan Anda. Gitu. Tapi di sini Anda bukan berpikir. Bentar, Bang. Ya. Berarti yang melaporkan dia itu sebetulnya bukan tim Jabar Istimewa ya. Tapi yang melaporkan dia adalah Bang BJB. Berarti nggak ada urusannya sama KDM dong ya. Urusannya sama BJB. Nah, maksud gue kalau dia emosi ya harusnya ke Bang BJB ya. Udah lo fokus sama urusannya sama BJB lo. Oke, lanjut gas. Introspeksi diri malah membuat fitnah dan narasi negatif terhadap Gubernur Jawa Barat. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dimaafkan oleh masyarakat Jawa Barat. Akang ini selain jadi masalah, Akang tuh tukang nyari masalah. Tukang nyari masalah. Ya gini, saya tukang nyari masalah, tapi masalah di pemerintahan yang harus saya perbaiki. Jelas ya, kalau koruptor itu dibenci masyarakat ya. Iya. Banyak orang benci sama koruptor. Betul. Nah sekarang permasalahannya banyak orang juga benci sama Akang. Ini sudah fitnah, tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya. Sudah menjas seseorang sebagai koruptor. Di sini ya sudah jelas yang dibahas itu Bang BJB sama Gubernur Jawa Barat.
ya. Lalu si host ini mengatakan koruptor itu tidak bisa dimaafkan. Tuduhan itu sudah pasti ditunjukkan kepada Gubernur Jawa Barat dan Bank BJB. Nah, ini saya berharap ini yang punya podcast ini juga ya, tolong ya untuk diinterogasi dan dilaporkan atas fitnah yang disampaikan di media sosial. Kalau teman-teman Kembali lagi teman-teman ya, siapapun orangnya, kritik pemerintah siapapun itu, karena gue juga sama suka kritik. Tapi kalau misalnya framing, ya framing itu kan berdasarkan opini, kita ngomong ceplok batok gitu. Ada informasi begini langsung ceplok batok. Setidaknya kalau gue tuh reaction video selalu menayangkan sumber videonya atau sumber artikelnya gitu. Gue bahas ini karena ada artikel ini gitu. Artinya ada sumber. Itu buat menjadi landasan gue ketika gue nanti dipertanyakan atau mungkin dilaporkan oleh siapapun itu yang merasa tidak terima ya ketika gue membahas sesuatu. Cuman ya kalau misalnya cuman opini kemudian kita rangkai kata-kata gitu, itu yang bahaya coy. Bahaya itu. Ngeri loh opini ya, framing orang itu. Ya biarin aja lah katanya, mungkin dia lagi cari rezeki kata Bapak Kadem. Dia lagi cari makan dari situ. Cuman ya kalau bisa jangan framing, ngeri. Aduh. Karena bahaya, nggak bakal tenang hidup lo. Nggak bakal tenang. Ya, walaupun lo disupport banyak uang, disupport orang-orang hebat di belakang lo gitu, misalnya gitu ya, lawan politik Kadem gitu ya. Lo disupport banyak orang gitu. Tapi kalau dengan cara lo yang seperti ini, habis lo. Kenapa? Secara nggak sadar lo tuh selalu jadi tumbal sebetulnya. Orang yang di belakang lo mah enak cuci tangan karena dia nggak nyebut-nyebut nama orang di belakangnya kan. Yang dihantam dia karena kan dia jadi tumbal, ujung mata pisau gitu. Kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman di era sosial media ini, ya, kemudian aturan-aturan main dalam bermain sosial media. Jadi jangan cuma taunya kita tuh bisa upload video, wah ini nggak gitu. Lu juga harus pahami gitu ya kan. Lu tuh di posisi apa ketika lu ngomong gitu. Lu sebagai content reaction kah? Lu sebagai konten apakah? Atau memang lu sebagai aktivis kah gitu. Sudahlah. Udah ya, cukup sampai di sini dulu ya. Gue bikin video nggak panjang ya. Sengaja gue bikin khusus untuk ini aja. Gue dari kemarin gue tahan-tahan mulu gitu. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Mohon maaf kalau ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.